Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lani Anggraini, mahasiswa STEM jurusan Usaha Wisata dengan NIM 219030009 dari kelas C1. Di sini saya akan mempresentasikan analisa kelayakan usaha dengan produk atau jasa yang saya survei, yaitu franchise side story. Di dalam analisa ini terdapat 5 unit dengan 3 kategori, yaitu potensi rendah dengan nilai -1, potensi sedang dengan nilai 0, dan potensi tinggi dengan nilai 1. Pada poin pertama, yaitu analisa kekuatan ide bisnis produk. Poin 1.1, tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Yang pertama yaitu mengambil keuntungan dari tren lingkungan, yaitu bernilai 1, menyelesaikan masalahnya bernilai 1, mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar yaitu bernilai 0, ketepatan waktu masuk ke pasar yaitu bernilai 1, luasnya gagasan menambahkan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir yaitu bernilai 1, sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia yaitu bernilai 1, dan yang terakhir yaitu sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka yaitu bernilai 1, sehingga total poin pada 1.1 ini bernilai 5. Selanjutnya yaitu poin 1.2, yaitu permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online. Yang pertama yaitu seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan, yaitu bernilai 1. Yang kedua yaitu bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan, yaitu bernilai 1. Yang terakhir yaitu di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual, yaitu bernilai 1. Sehingga total yang didapatkan poin 1.2 yaitu bernilai 3. Untuk mendapatkan rata-rata unit pertama yaitu dengan mentotal 1.1 dengan 1.2 yaitu yang hasilnya 8 dan dibagi menjadi 2, sehingga poin yang didapatkan unit pertama yaitu bernilai 4. Yang kedua yaitu kelayakan target industri. Poin 2.1 yaitu daya tarik industri. Jumlah kompetitor yaitu banyak, bernilai -1. Tahap siklus hidup industri yaitu fase pertumbuhan yaitu bernilai 0. Yang ketiga yaitu tingkat pertumbuhan industri bidang ini yaitu bernilai 0 dengan pertumbuhan sedang, dan pentingnya produk dan atau layanan industri kepada pelanggan yaitu harus memiliki yaitu bernilai 1. Yang terakhir yaitu margin operasi industri yaitu tinggi dengan nilai 1, sehingga total yang didapat pada daya tarik industri yaitu bernilai 1. Yang kedua yaitu 2.2 yaitu daya tarik target pasar dan konsumen. Yang pertama yaitu identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan, teridentifikasi dengan nilai tinggi atau 1. Yang kedua yaitu kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensinya yaitu tidak mampu menciptakan dengan nilai -1. Selanjutnya yaitu daya beli pelanggan bernilai tinggi dengan poin 1. Kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru yaitu bernilai tinggi yaitu 1. Yang terakhir yaitu pertumbuhan target pasar yaitu bernilai tinggi yaitu 1 dengan total poin 2.2 yaitu 3. Sehingga total poin yang didapat unit 2 yaitu 3 tambah 1 yaitu 4, untuk mendapatkan rata-rata yaitu dibagi menjadi 2, sehingga total nilai unit poin 2 yaitu bernilai 2. Selanjutnya yaitu unit ketiga, analisa kelayakan organisasi. Pada 3.1 yaitu kecakapan prowess manajemen. Yang pertama yaitu pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri, yaitu pengalamannya sedang yaitu bernilai 0. Yang kedua yaitu pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan, yaitu terampil dengan nilai 1. Selanjutnya yaitu sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan, bernilai 1 yaitu luas. Sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri yaitu moderate atau bernilai 0. Kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru yaitu sangat mungkin, yaitu dengan nilai 1, sehingga total yang didapat pada poin 3.1 ini yaitu 3. Selanjutnya yaitu 3.2,
kecukupan sumber daya. Yang pertama yaitu karyawan dengan kompetensi spesifik, yaitu potensi sedang bernilai 0. Yang kedua yaitu perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis atau tidak berlaku pada saat pemula, yaitu potensi tinggi dengan nilai 1 sehingga total pada poin 3.2 yaitu bernilai 1, sehingga nilai yang didapat pada poin 3 yaitu bernilai 4 dengan dibagi 2 hasilnya yaitu 2 sehingga nilai unit ketiga yaitu 2. Selanjutnya yaitu 4 kelayakan finansial. Poin 4.1 yaitu total modal awal yang dibutuhkan. Pertama, modal ekuitas yaitu bernilai sedang, modal utang yaitu bernilai -1, modal khusus yaitu bernilai 1 sehingga total 4.1 atau total modal awal yang dibutuhkan yaitu bernilai 1. Selanjutnya 4.2 yaitu kinerja keuangan bisnis sejenis. Yang pertama yaitu karakteristik ekonomi industri, yaitu potensinya tinggi atau bernilai 1. Selanjutnya profitabilitas dan risiko saat ini bernilai 1. Nilai perusahaan yaitu potensinya tinggi yaitu bernilai 1 sehingga total 4.2 kinerja keuangan bisnis sejenis yaitu totalnya mendapat 3. Selanjutnya yaitu 4.3 daya tarik finansial keseluruhan. Yang pertama yaitu hasil keuangan historis yaitu berpotensi tinggi atau bernilai 1. Yang kedua yaitu proyeksi pendapatan yaitu bernilai 1. Keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan yaitu bernilai 1 dan margin kotor dan laba sebelum pajak yaitu bernilai sedang atau mendapat nilai 0. Yang terakhir yaitu daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat yaitu bernilai 0 atau sedang sehingga total pada poin 4.3 yaitu berjumlah 3. Sehingga total yang didapat dari unit 4 dengan penjumlahan 4.1, 4.2 dengan 4.3 dan dibagi menjadi 3 mendapatkan nilai rata-rata yaitu 2,3. Selanjutnya yaitu unit kelima atau potensi keseluruhan. Di dalam ini potensi keseluruhan dari bisnis berdasarkan setiap bagian -1 hingga 0 yaitu artinya tidak layak. Lebih dari 0 sampai dengan 2 yaitu layak dan lebih dari 2 yaitu sama dengan sangat layak. Bagian 1 yaitu kekuatan ide bisnis mendapatkan nilai 4 yaitu berarti potensi sangat layak. Saran untuk meningkatkan potensi yaitu segera dalam mewujudkan desain produknya. Yang bagian 2 yaitu isu terkait industri atau pasar. Yang poin yang didapatkan yaitu 2 yang berarti potensi sangat layak. Saran untuk meningkatkan potensinya yaitu lebih menjangkau pasar yang lebih luas. Bagian 3 yaitu kelayakan organisasi mendapatkan poin 2 yang berarti potensi sangat layak. Sarannya yaitu segera mewujudkan desain organisasinya. Yang terakhir yaitu bagian 4 atau isu finansial. Total poin yang didapatkan yaitu 2,3 yang berarti potensi sangat layak. Sarannya yaitu segera mewujudkan desain dalam pembiayaannya. Penilaian keseluruhannya yaitu rata-ratanya bertotal 2,5 yang berarti potensi sangat layak. Sarannya yaitu segera menindaklanjuti langkah dalam mengembangkan bisnis tersebut. Ringkasan dalam analisa kelayakan usaha ini yaitu ide bisnis franchise story ini berpotensi sangat layak. Sebaiknya bisnis ini dipertahankan untuk sekarang ini dan lebih baik dikembangkan untuk kemajuan bisnis ini. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.